Baik, selamat jumpa lagi dengan pelajaran IPA kelas 8 semester 2. Kita mulai awali semester 2 ini dengan tekanan pada zat padat. Tekanan. Apakah yang dimaksud dengan tekanan? Mungkin kita sering mendengar kata tekanan dalam kehidupan. Nah, dalam IPA, terutama ini fisika, yang dimaksud dengan tekanan itu adalah gaya yang bekerja pada suatu benda untuk setiap satuan luas. Jadi jika ada gaya yang bekerja pada suatu benda pada setiap satuan luas, itulah yang disebut dengan nama tekanan. Kemudian tekanan itu disimbolkan dengan P yang diambil dari kata pressure. Satuan tekanan dalam SI itu adalah Newton per meter kuadrat, atau disebut juga dengan Pascal. Tekanan itu ada pada tekanan pada zat padat. Nah, ini contohnya. Paku menekan meja, ini adalah tekanan pada zat padat. Ada tekanan pada zat cair. Zat cair ini akan menekan ikan itu. Jadi zat cair pun menimbulkan tekanan. Tekanan pada gas, gas pun ada melakukan tekanan, karena dia memiliki massa maka dia akan ada gravitasi sehingga menimbulkan tekanan. Jadi tekanan itu ada tekanan pada zat padat, tekanan pada cair, dan tekanan pada gas. 3 wujud zat mengalami tekanan, menghasilkan tekanan. Kita lihat apa yang mempengaruhi besar kecilnya tekanan. Yang pertama, ini ada 4 benda. Pada 4 benda ini bentuknya beda-beda. Ada yang ini segi 4, ada 3 benda. Kemudian benda ini masanya sama-sama adalah 100 kilo. Masanya sama. Cuma beda bentuknya. Nah, manakah yang keempat benda ini, mana yang memberikan tekanan yang paling besar? Dari kita lihat wujudnya, kira-kira mana yang menghasilkan tekanan? Yakin? Ini adalah, untuk mengetahui, maka kalian bisa lihat di luas bidang sentuhnya. Untuk mengetahui tekanan yang dihasilkan, lihat bidang sentuhnya. Ini bidang sentuhnya kecil. Kemudian ini, ini. Nah, ternyata tekanan yang paling kuat dihasilkan oleh yang nomor 3. Kenapa? Karena luas bidang sentuhnya sangat kecil. Jadi semakin kecil bidang sentuhnya, tekanannya semakin besar. Semakin kecil bidang sentuhnya, kalau kalian lihat gambar nomor 3, itu bidang sentuhnya kecil, sehingga tekanan yang dihasilkan besar. Pada gaya yang sama, tekanannya dia ialah yang paling besar. Jadi di antara keempat benda ini, yang menghasilkan gaya yang terbesar adalah ini. Makanya paku itu ujungnya dibuat lancip. Kenapa? Karena bidang sentuhnya kecil.
Jadi faktor yang mempengaruhi tekanan adalah luas bidang sentuh dengan lantai. Ini kalau ini luas bidang sentuhnya sekian luas, ini juga ini walaupun kecil tapi dia 2 lebih luas daripada yang ke nomor 3. Dengan gaya yang sama, maka gambar nomor 3 lah yang menghasilkan tekanan yang paling besar. Tekanan berbanding terbalik dengan luas bidang sentuh. Artinya apa? Semakin kecil luas bidang sentuhnya, A-nya, akan menimbulkan tekanan yang besar. Kecil luasnya, tekanannya besar. Kalau tekanan kecil, kalau bidang sentuhnya luas, maka tekanannya semakin kecil. Jadi yang pertama, faktor yang mempengaruhi tekanan adalah luas bidang sentuh. Nah, apalagi yang mempengaruhi tekanan pada suatu benda? Tekanan pada suatu benda, coba kita lihat. Saya punya satu gambar lagi. Ini ada paku yang dipukul sama palu. Ada 4 palu. 1, 2, 3, 4. Pakunya 4. Apa beda keempat gambar ini? Ya. Keempat gambar ini dipukul dengan palu yang sama, ya. Cuma yang bedanya adalah kalian lihat ini. Yang pertama itu gayanya 50 Newton, yang kedua itu 100 Newton, yang ketiga 150 Newton, yang keempat 200 Newton. Kira-kira mana paku yang masuk ke papan paling dalam? Ya, oke, jelas paku yang keempat. Ya. Paku yang keempat lah yang mengalami tekanan yang terbesar. Nih, kenapa? Karena gayanya paling besar, 200 Newton. Ya. Jadi faktor yang kedua yang mempengaruhi tekanan pada suatu benda itu adalah gaya. Ya, semakin besar semakin besar gayanya, maka tekanan semakin besar juga. Ya, jadi gaya sebanding dengan tekanan. Artinya apa? Gayanya besar, akibatnya menimbulkan tekanan yang besar pula. Ya, karena apa? Sebanding. Nah, dari sini rumus tekanan pada zat padat ya tergantung. Faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat padat adalah pertama adalah luas bidang tekan, kedua gaya, sehingga tekanan pada zat cair bisa dirumuskan P sama dengan F bagi A. Tekanan di mana F itu adalah gaya, A itu adalah luas bidang tekan, P itu adalah tekanan. Gaya satuannya Newton, luas satuannya meter persegi, sehingga tekanan itu satuannya adalah Newton per meter persegi. Coba kita lihat soalnya ya. Nih, ada sebuah soal, sebuah peti bentuknya kubus, panjang sisinya ya 2, peti bentuk kubus, panjang sisinya adalah 2 meter. Diletakkan di atas lantai dan berat kubus itu adalah 800 Newton. Tentukanlah tekanan kubus terhadap lantai. Ya, gini bentuknya. Kejadiannya begini. Ini ada peti bentuknya kubus. Kemudian kubusnya ini sisi-sisinya adalah ini 2,
ini juga 2. Nah, tentunya dia akan menekan lantai. Dia menekan lantai pada sisi bidang tekannya, ya bidang tekannya adalah yang bawah ini. Nih. Tentukan tekanannya jika dia gayanya itu adalah 8.000 Newton, sedangkan luas sisinya diketahui itu gayanya 800 Newton, sisinya itu adalah 2 meter. Nah, karena ditanya itu adalah tekanan, ya, tekanan itu adalah, kalau kita jawab, P sama dengan F bagi A. F itu adalah gaya, A itu adalah luas. Kita cari dulu luasnya. Dengan sisi 2 meter, maka luas bidang sentuh daripada kubus ini, kubus itu sisinya adalah persegi, maka bisa dihitung luasnya adalah sisi kali sisi, atau sama dengan 2 kali 2, sama dengan 4 meter persegi. Nah, dari sini bisa kita masukkan, ya, angka-angkanya, data yang ada kita masukkan. Gayanya itu adalah gaya, kita masukkan ini gayanya itu adalah 800. Ini adalah, nih kita masukkan ke sini, ya. Kemudian kita hitung. Sama dengan 8.000 dibagi 4 bis 2. Nah, berarti tekanannya adalah 2.000 Newton per meter persegi. Jadi kubus itu menekan lantai dengan tekanan 2.000 Newton per meter persegi. Ya. Coba kita lihat soal yang kedua. Sebuah peti seperti gambar diletakkan di atas lantai. Jika berat peti itu 16.000 Newton, nah, ini petinya, ya. Misalnya di sini petinya luasnya, panjang sisinya adalah 8 meter, dan di sini adalah 2, di sini 4. Ya, nah, kenapa peti bentuknya balok, ya. Nah, dari sini tentukanlah tekanan pada peti. Tekanan P sama dengan F bagi A. Jelas gayanya ini sudah jelas, ya. Kalau kita lihat begini, gayanya sama dengan 16.000. Nah, luasnya 16.000 bagi luas. Berapa luasnya? Nah, luas bidang sentuhnya, tentu bidang sentuhan dengan peti, dengan meja itu adalah bagian bawahnya. Berarti ini sama ini luas bidang bawahnya. Bisa kita hitung luasnya adalah, di sini kita bisa lihat luasnya, ya. A sama dengan panjang kali lebar, sama dengan 8 kali 2 sama dengan 16. Jadi luasnya adalah 16 meter persegi. Nah, masukkan TA, ya, 16. Nah, hasilnya adalah tinggal 1000 Newton tadi, ya, Newton per meter persegi, ya. Jadi tekanannya adalah 1000 Newton tekanannya 1000 Newton per meter persegi. Nah, bagaimana kalau bentuk petinya kita ubah, ya? Bagaimana kalau petinya diletakkan begini? Nah,
Nih. Tentunya di sini adalah 2 meter, sini 4. Apanya yang beda? Yang beda di sini adalah luasnya. Ya. Coba dihitung berapa tekanan yang ditimbulkan, ya. Tekanan yang ditimbulkan, kita lihat P sama dengan F bagi A. F-nya tetap sama, 16.000. Sedangkan luasnya, luasnya kita cari dulu. Yang bersentuhan dengan lantai itu adalah bagian bawahnya. Yang ini ya. Nih, yang nih. Nah, itu adalah ini bersentuhan. Berarti luasnya adalah panjang kali lebar, yaitu 4 kali 2 sama dengan 8 meter persegi. Nah, ini luasnya ini kita masukkan sini. Di 8 meter ini kita masukkan. Hasilnya 16 bagi 8, 2000 Newton per persegi. Nah, hasilnya beda ya. Dengan balok yang sama, kalau kita memposisikan beda, tekanannya akan lain ya. Yang pertama itu hasilnya apa, kalian lihat? Yang pertama, jika posisi semacam ini, hasilnya itu adalah tekanan 1000 Newton. Kalau posisi semacam ini, tekanannya 2000 Newton. Ya. Oke, coba kita lihat soal yang ketiga. Ini ada siswa, ya. Siswa mendorong gerobak dengan kedua tangannya dengan gaya yang 90 Newton. Gayanya 90 Newton. Dan luas telapak tangannya 150 cm. Tentukanlah tekanan yang diberikan oleh siswa itu. Ya. Tentukanlah tekanan yang diberikan oleh siswa itu. Baik. Kita ambil dulu datanya. Data yang disediakan adalah datanya diketahui gaya 90 Newton. Kemudian luas bidang sentuhnya 150 ya. Nah, ini kita ubah dulu ke dalam ya meter persegi. Gimana ubahnya? Nah, tadi sudah. Masih ingat nih? Senti persegi, desi persegi, meter persegi. 150 naik 1 dibagi 100, naik lagi 1 ya, dibagi lagi 100, sehingga untuk mengubahnya menjadi meter persegi, maka 150 dibagi apa ini, 10.000 ya. Hasilnya adalah itu 0,12015. Masukkan dah 0,015. Nah, yang ditanya apa? Tanya adalah P sama dengan berapa? Oke, kita jawab ya, tekanannya. Jawab P sama dengan F bagi A. F-nya 90 bagi ini 0,015 sama dengan 90 bagi 15
per 1000 ya, atau P sama dengan 90 kali 1015. Ini bagi ini itu adalah hasilnya 6. 6 kali 1000 hasilnya adalah 6000 Newton per. Nah, jadi anak itu memberikan tekanan sebesar 6000 Newton per meter persegi. Baik, kita lanjutkan ke soal ini yang selanjutnya ya. Sebuah benda memiliki luas 0,2 meter persegi, tekanannya sekian, berapa gaya yang bekerja pada benda itu ya. Jadi misalnya sebuah benda nih, anggaplah ini bendanya ya. Luas alasnya berarti A-nya di sini adalah 0,2. Kemudian ini memberikan tekanan sebesar 100 Newton. Nah, berapa gayanya? Berarti yang di sini ditanya adalah F. Nah, saya tadi kita jawab bahwa P sama dengan F bagi A. P-nya itu adalah 100, F-nya enggak tahu, bagi 0,2, maka F sama dengan 100 kali 0,2. Hasilnya adalah 20 Newton. Berarti gayanya ya, yang ditanya gayanya, gaya yang bekerja di sana adalah 20 Newton ya. Gayanya ini 20 Newton. Ya. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya.